Nah, baru. Udah. Nah, ya jadi eh ulang dari ini yang ini tadi aja, Audi, yang dampak. Oh, nah ini kayak dampak ini sih lebih ke dampak user kayak masing-masing user kalau misalnya kita udah apa intinya tuh sebanyak apa sih kita udah berdampak itu tuh dihitung dari sampah yang udah user ini apa ya udah user ya taruh di aplikasi itu. Ya. Terus nah deh selanjutnya mungkin Elsa yang itu yang bagian ini. Nah, itu kamu udah pelanggan silver itu maksudnya member. Jadi setiap kita masuk ke aplikasi ini kan kayak nggak ada yang gas itu loh. Jadi kayak langsung langsung harus regis gitu. Terus itu tuh nanti bakal jadi kayak eh tier gitu, mulai dari silver, gold, dan lain-lain itu nanti fungsinya gimana nentuin tingkatan dari membernya itu berdasarkan dia seberapa sering dia tuh nuker dari poinnya itu. Nah, poinnya itu nanti bisa ditukar di bagian hadiah itu, di reward. Itu nanti bisa ditukar kayak em, donasiin buat tanam pohon, ada lagi buat mau ditukar sama produk dari yang kita olah gitu. Jadi kayak 1 liter ekoenzim gitu bisa ditukar dengan poin tertentu. Terus bawahnya itu ganti password ya ya kayak biasanya aja riwayat itu masuk ke bakal nanti masuk ke atas itu bagian riwayat bahasa terus pusat bantuan kayak aplikasi yang standarnya sih terus ada mode gelap. Nah, itu mode gelapnya belum buat. Yang bawah itu nanti ada logout. Ya itu aja sih kalau di bagian profile. Ke atas boleh deh, Audi. Itu mau kamu jelasin nggak yang bagian edit profile? Monggo. Ya Allah ternyata maaf apa baru aku tadi aku mute. Nah, jadi ini kalau diklik edit profil, nanti dia masuknya ke sini kan ya. Nanti ini jadi kayak edit profil gitu. Nah, terus ini salah satu contoh nanti kayak yang bagian jenis kelamin sama pekerjaan itu kayak aku mau pakainya yang model kayak gini aja nanti di scroll gitu loh. Jadi nanti di scroll gitu. Nah, ini kalau dipilih Swipe ini up kayak bukan sih? Scroll apa apa? swipe up? Scroll. Oh, Kayak swipe up. Oke. oktopus. Kayak oktopus aja deh. Biar gampang. Nah, kalau untuk yang tanggalnya ini aku belum belum bisa. Mau kayak gimana ya? Mau pakai kalender kayak gini atau gimana? Tapi aku bingung makanya gimana. Bisa nggak sih kamu? Cari di TikTok aja ntar. Oke, jadi aman ya. Terus mana lagi? Ini kamu. Di di atas dulu yang Gimana? bagian beranda. Nah, Ini. nah itu aku mau minta saran dari kalian. Nah, itu kan ada yang di sebelah nama itu ada kayak icon lonceng itu. Nah, itu enaknya buat not itu kan notifikasi masuknya ya. Itu mau notifikasi atau mau pesan. Kalau kalau bingungnya tuh tadi gini. Semisal ada user yang nggak minta dijemput sampahnya, tapi itu nggak pakai aplikasi. Nah, itu alternatifnya gimana? Kan aku tadi udah ngobrol, eh, mungkin mungkin bisa telepon atau chat gitu kan. Nah, itu bingung juga belum belum kepikiran ditaruhnya di mana. Nah, kalau notifikasi itu kalau di yang aku pikirin itu isinya ntar kayak eh selamat poin Anda bertambah terus kayak eh eks apa kadaluarsanya poinmu kadaluarsa poin cepat tukar poinmu akan kadaluarsa beberapa hari lagi gitu. Nah, kayak gitu notifikasi itu isinya. Nah, aku tuh juga masih bingung itu mau notifikasi aja atau diganti sama kayak chat gitu pesan. Menurut kalian gimana? Kalian boleh loh guys mengomentari.
Ada yang punya usul nggak? Aku punya. Gimana? Kalau menurut aku kayaknya itu kan di halaman beranda. Halaman Hmm. beranda nggak apa-apa deh notifikasi aja. Kalau mau ada yang pesan tadi, kayaknya lebih cocok di pick up. Mungkin gue izin masuk ya. Kalau menurut gue pribadi bisa sih pakai yang atas notifikasi. Tapi kalau misal yang fitur pesan gitu, kayak kita buat halaman ini aja nggak sih, Gojek atau Shopee Food gitu, yang biar nanti sekalian bisa ngelihat abangnya di mana. Kayak waktu itu yang pernah dipresentasin sama ada anggota UX juga, tapi dia bikin Maxim. Maksudnya gimana yang kayak cari driver itu? Atau gimana? Ya, jadi pas yang di fitur cari driver itu nanti kalau misal udah dia ngebook terus dia minta sampahnya untuk diambilin, jadi langsung kayak ke halaman halaman penjemputan gitu yang ada kayak kayak waktu kita mesen apa sih makanan Gojek, GoFood, Shopee Food gitu-gitu. Jadi kan di situ biasanya udah kayak include eh, orangnya siapa, ya plat nomor motornya atau plat nomor mobilnya, terus ada fitur pesan, panggilan, telepon gitu, chat. Tapi tapi itu bentar bentar. Bentar guys, nebak. Tapi itu tuh emang kayak yang di pick up itu ntar gambarannya tuh kita minta kayak kita kayak request gitu ke adminnya buat dijemput sampahnya kayak gitu. Nah, mungkin emang bener kayak kata siapa ya tadi, Ana ya, ditaruh di situ aja. Tapi tuh kita UI UX aku dan Audi belum belum kepikiran gitu halamannya tuh mau dirancang seperti apa. Makanya tadi kan aku udah bilang ke tim PM, semisal kalau ada ide buat fitur, buat halaman fitur, ya monggo dibuat gitu. Jadi kita tuh itu tadi tuh nggak nyari driver gitu. Nanti request gambaran kalau bayangan aku ya, kita tuh request terus sama sana itu di ACC apa enggak, baru baru kalau di ACC itu ya udah nanti kita bisa kalau ada memang petanya ya, itu kita bisa lihat itu orangnya mau OTW sampai mana gitu. Itu sih menurut aku kalau yang pick up dari gambaran aku. Eh, tadi saran sih dari gue. BTW gue yang ngomong. Masa gue ngomong kayak gitu kan, gue sendiri UI UX kan. Dia masih paham juga ini kayak gimana. Ya udah nanti kalau kamu mau buat buat itu, kalau mau menyumbang tentang itu, kamu isi aja di sini, kamu buat aja Jati. Kan itu masih kosong juga sih yang halaman pick up. Link Figma-nya masih yang itu kan ya? Yang awal ya? Link Figma-nya yang udah di-share kemarin, yang di Ah grup iya ya. khusus UX. Oke. Oke, aman aman. Nanti gue coba kayak ini dulu lah browsing dulu di grup kayak gimana. Nanti gue coba kumpulin juga source-nya gimana yang terkait halaman yang tadi gue bilang. Oke, lanjut bawahnya Audi. Nah, ini masih halaman pick up masih kosong ya, masih belum kepikiran. Karena kemarin tuh dari pengajar aku tuh juga bilang kalau kalau eh, kalau kalian bingung tentang desain fiturnya itu bisa minta tolong ke PM gitu. Nah, makanya aku bilang juga ke PM kalau ada gambaran boleh banget karena ini kan linknya juga bisa diakses sama semua semua anggota tim kita. Nah, udah bawah. Nah, itu
Itu yang ada gambar pohon atas itu. Nah, itu aku tuh sebenarnya kepikirannya tuh kayak banner gitu loh. Kayak banner berjalan gitu loh. Bisa nge-slide-slide gitu. Tapi aku belum kepikiran juga sih itu nanti diisi tentang apa gitu. Nah, di situ tuh ada poin lagi, terus bawahnya ada kadaluarsa, ada silver itu membernya, kita bisa lihat kita lagi di member apa dan benefitnya itu di dalamnya apa. Terus ada scan kode QR itu kayak kalau kalian tahu scan kode QR itu kayak yang di aplikasi Sosiola. Jadi maksud maksud aku tuh kayak em, penjemput sampahnya itu datang terus nge-scan kode kita baru bisa dapetin poin kayak gitu. Nah, itu nanti di sebelahnya kode QR kan ada riwayat. Nah, ini halaman riwayatnya. Ini poin itu maksudnya apa ya? Penjatin dong Audi, lupa. Itu aku kasih note soalnya. Yang yang komen. Nah, itu isinya di poin ini tuh halaman riwayat di mana poin itu masuk dan keluar kayak misal poin masuk itu bakal warna hijau, nanti kalau poinnya ditukar otomatis kan keluar dan itu warnanya jadi merah kayak gitu. Kalau di riwayat hadiah saya itu isinya halaman hadiah yang sudah ditukar. Jadi yang sudah ditukar atau yang sudah dipakai. Ke kiri lagi Audi, ke yang halaman awal. Nah, ya. Nah, bedanya apa sama yang hadiah saya yang di sini? Sebenarnya itu kayaknya salah deh penggunaan katanya. Bentar nanti diubah lagi. Nah, maksudnya hadiah saya yang di halaman ini tuh kayak yang kita udah ngeklaim poin, yang udah ngeklaim poin dan masuk nge, cuman kayak nukerin poin doang, belum belum kayak semisal kayak ngeklaim terus masuk ke hadiah saya. Kayak ini tukar dengan 1 botol 1 liter ekoenzim. Nah, itu nanti kita tukar poinnya, terus masuk ke hadiah saya yang di depan ini. Tapi itu belum kita em, semisal order itu belum kita bayar gitu loh. Nanti kalau udah dibayar, otomatis kan bakal dikirim ke kita itu nanti masuknya ke hadiah saya yang di riwayat. Jadi yang di sini tuh masih yang diklaim doang, belum masih yang ditukar doang, belum diambil buat kita gitu. Jadi kalau yang di hadiah saya ini masih bisa kayak kadaluarsa segera tukar sebelum tanggal ini gitu. Nanti kalau di hadiah saya itu berarti yang udah selesai ditukar kayak gitu. Nah, ini nanti isinya kayak pilihan menarik itu ya kayak kontribusi 150.000 program karbon bla 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 tukar 1.500 poin. Nah, itu kayak yang bagian tukar-tukar pohon itu loh yang buat tanam-tanam itu. Nanti juga bisa ditukerin juga ke kayak partner kita kayak misal belanja diskon 50.000 belanja di Matahari minimal berapa bla 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 dengan tukar 1.000 poin kayak kayak gitu. Nah, ini hadiah saya sebelahnya itu hadiah saya masih kosong itu ya ya biar nggak ribet banget sih sebenarnya. Kayak masih aplikasi baru banget gitu loh. Sebenarnya kemarin tuh udah aku buat poinnya itu 1.500 tapi nggak jadi aku kayak ganti kayak aplikasi baru semua. Udah itu sih, itu aja. Tuh guys, kalian ada masukan lagi nggak terkait desain dan yang tim data analysis itu gimana? Sanggup nggak? Kalian udah catat belum? Maksudnya kalian udah pin belum di mana tempat tempat kalian yang harus mendapatkan informasi data itu loh. Saya mau tanya, kan tadi tim PM misalnya ada masukan buat desain itu langsung aja di Figma. Itu kita bikin di wireframe-nya aja atau gimana? Soalnya kalau bikin di desainnya nggak ngerti. Gini aja deh, kalian buat frame baru boleh, atau kalian bisa deh ngechat di grup second group second group di situ entar bilang kayak ini
boleh dong ini logonya diganti, logo ikonnya diganti gini, terus apa tulisannya mau diperbaikin jadi kayak gini gimana gitu-gitu. Kalau memang kalian merasa kayak, aduh nanti malah sebenarnya yang kupikirin gini, tapi pas aku coba buat kok kayak gini, itu kan nanti malah kayak miss buat kalian sendiri kayak, terus sebenarnya itu pengen kayak gini tapi kok nggak bisa buat gitu, belum bisa buat gitu. Sebenarnya kalau belajar kan juga bisa. Nah itu bisa buat kalian taruh di chat aja. Nanti konfirmasi ke, nanti biar aku Jati, Audi yang buat gimana ya. Oke, thank you. Gimana yang data, aman nggak? Kita pakai yang Jogja ya. Oke, yang Jogja ya. Gimana ya? Soalnya kan kami udah dapet datanya itu ngarahnya tuh ke yang Semarang. Soalnya kan udah Jawa Tengah nih yang tinggi. Terus Ya, ditengok ternyata Semarang yang paling tingginya. ya boleh sih kalau emang kalian udah clear di situ, nggak apa-apa pakai aja. Asalkan kalian tuh udah prepare gitu sama data setnya, terus sama itu tadi kan udah diliatin desainnya. Nah, kalian kan pasti punya gambaran, oh berarti yang butuh data ini gitu. Gitu. Mau nanya, ya, berarti di sini untuk stakeholdernya itu ada konsumen, terus tukang angkat angkutnya itu. Ini kan kita pakai yang eco engine kan, berarti ada yang buat orang yang pengolah eco engine lah ya. Kalau Audi gimana itu? Kalau nangkep aku sih itu di luar kita ya, tapi nanti produknya tetap bisa kita jadiin reward itu juga. Tapi nggak tahu sih Audi gimana. Sorry, sorry, gimana tadi? Kita yang Gimana? mau kita tukarin sampahnya ini kan, yang sisa sampah makanan tuh kan, sama yang mau ada sampah anorganik kayak plastik gitu kan. Nah, kalau aku kalau yang untuk makanan itu, kalau misalnya kita mau buat, aku nemu ininya sih kayak contoh aplikasinya itu, tapi menurut kalian gimana? Itu nama aplikasinya Surplus. Jadi itu kan aku kayak udah pakai, tapi aku belum coba kayak order gitu. Jadi itu apa? Itu lebih ke ini sih kayak beberapa ini kafe-kafe gitu, restoran atau restoran hotel atau catering gitu. Jadi mereka kayak di situ tuh ngejual makanan yang udah apa ya? Kayak hmm, kayak yang di Super Indo itu loh, kayak cuma beberapa jam lagi. Yang mendekati apa Yang di belum sale bayar. itu ya. Nah, ya pokoknya yang kayak gitu. Dan itu jadi mereka dijual setengah harga gitu. Dan itu kayak lumayan juga sih. Itu nama aplikasinya Surplus kalau kalian mau coba. Kalau boleh nanti dibuat aku buatin ini alurnya. Itu Berarti gimana? yang Nambah itu kah? Ya itu kayak cuma kalau yang buat makanan doang sih. yang untuk diangkut di sampah aplikasi ini apa aja jenisnya? Anorganik, organik. Organik berarti kan yang sisa makanan kan ya? Nah, itu organik tuh katanya kan kemarin yang sisa makanan yang bener-bener sisa itu ini kan mau dimasukin ke organik. Nah, tapi aku juga kepikiran juga sisa makanan itu tuh kayak bisa aja yang kayak tadi itu yang mendekati waktu habis itu kan juga masuk itu kan. Nah, kalau yang itu menurutku solusinya ya kayak yang dijual dengan harga murah itu. Oke, oke. Yang Ya menurut Bapak ya, berarti udah pas ya yang organik itu yang sisa makanan. Terus Nah, anorganiknya nih mau yang uh, sampah plastik aja atau sekalian kertas karton? kalau yang aku itu kayak kalau yang di apa yang aplikasi mall sampah itu dia ini ada nanti ada pilihannya gitu loh.
Ya Allah, nggak bisa dibuka. Ada apa ya? Kemarin aku lihat ada kertas, botol, jadi kayak masing-masing gitu. Enaknya gimana? Aku ngikut kalian sih. Oh banyak Tapi jadi berarti anorganiknya. anorganik, anorganik tuh ya kayak plastik, kertas. Nah itu kayak enaknya gimana? Mau dikategoriin atau tetap anorganik aja? Kalau untuk yang organik itu ini kalau yang buat ekoenzim itu dia yang kulit buah-buahan sama sayur-sayuran gitu. Jadi kayak yang bener-bener bisa kepakai, bisa dibuat. Jadi kayak bukan yang sampah yang udah busuk gitu. Kayak mungkin kalau organik juga kan kalau yang udah kayak gitu bisa dibikin kompos juga nggak sih? Ya, nanti bisa kayak dijual berupa pupuk. Iya kan? Jadi kayak organiknya tuh kayak kalau bilang organik kan luas kan. Jadi bisa ke yang sampah yang itu. Tapi kalau yang ekoenzim itu yang dibuat itu dia pakai yang ini kulit buah-buahan sama sayur. Ini ada nih. Kulit buah sama sayur segar. Maksudnya sayur yang belum ini banget busuk gitu loh. Berarti itu nggak bisa nggak sih itu termasuk sampah sisa makanan? Masuk nggak ya kan? Kalau yang buah-buahan ya sih buah sayur gitu. Tapi kalau maksud kamu yang kayak makanan yang diolah, misal kayak bekas pizza gitu, apa kayaknya apa termasuk ke ekoenzim? Enggak dong. Kalau yang Berarti bekas itu kan bukan. Kalau ekoenzim tuh pokoknya yang ini kulit-kulit buahan, kulit buah-buahan ambil di toko-toko sayur gitu loh. Kan iya itu berarti lumayan. kan ekoenzim itu pure Ah, dari yang iya sayur betul. dan Buah. buah-buahan gitu Betul kan. betul. Betul. Atau Hmm. dijadiin pupuk aja. Kalau yang di luar itu tapi memang kayak organik itu nanti larinya ke pupuk gitu Iya kan. bisa nggak sih yang kayak udah nggak layak gitu tuh kayak kalau dibikin ekoenzim kan nggak bisa kayak yang udah busuk gitu loh. Ya nggak sih? Jadi yang masih bisa kepakai. Mungkin kalau aku itu pas ke tanya ke Pak Untung itu dia kalau buahnya ada yang busuk itu ya yang bagian busuknya dibuang. Jadi yang dikasih nanti kayak dipotongin gitu yang busuknya dipotongin sama beliau baru yang di eh, taruh ke yang dikasih ke temennya yang ekoenzim itu yang masih bisa dipakai. Pupuk kompos tuh susah. Aku juga kepikiran bisa jadiin pupuk itu sih. Yang sisa makanan kayak pizza, cake yang emang udah nggak layak makan juga bisa jadi pakan ternak. Nah, Soalnya kalau di Bandung kebanyakan gitu. Di sini kan ada bolu susu Lembang. Jadi misalnya masa oh, freshnya itu 3 hari. Lewat dari 3 hari itu biasanya disuplai buat jadi pakan ya. ternak gitu. Oh, nah itu bisa. Bisa itu. Yang anak aku baru tahu, anak. Bolu susu. Pernah ada yang bingung lagi nggak? Udah clear kah dari data analysis sama itu PM? Pokoknya nanti tuh kalau ada usulan desain ya nanti tinggal bilang aja mau kayak kayaknya ditambahin ini gitu, ditambahin ini di halaman ini, di bagian sini, di sebelah ini kayak gitu-gitu. Nanti biar coba diaplikasikan.
Gimana yang lain? Kalau udah mau bahas buat logo nggak? Ya lanjut aja biar cepat kita. Logo Audi Hah? mau yang share logo. Bentar belum aku. Copy aja di Figma yang di itu, yang di frame logo. Copy-copy aja di situ jadiin satu. Oke, bentar. Aku copy. Yang pertama kalian siapin logo dulu. Zoom out, zoom out aja udah. Biar kelihatan semua.
Gimana guys? Ini logonya, beberapa logo. Nah, itu tuh aku tadi tuh pagi-pagi gabut karena mikirin logo. Nggak ada dari kemarin, nggak ada yang benar-benar itu, nggak ada yang ngasih saran sama sekali. Jadi aku agak bingung juga. Dan udah mepet juga, jadi aku tadi juga buat logo pagi. Ya kayak gitu sih. Tapi aku sudah sempet kirim ke mentor semua ini, semua. Dan tanya yang menurut mentor mana yang paling itu, yang paling masuk lah maksudnya. Dan mentor aku tuh bilang malah pilih yang antara Utopia kanan dan kiri itu. Kayak gitu. Pertamanya kan udah bener yang yang ini ya, yang ELYST itu kan. Nah, terus terus sebelum sebelum tadi di grup ada itu tuh aku udah mikir nama apa gitu. Terus kan yang buat kompetitor kita tuh kan Octopus. Jadi aku tuh kayak mikir kata-kata apa ya yang kayak menarik gitu, kayak Octopus kan kayak kayak bagus-bagus gitu gimana gitu loh. Nah, terus aku tuh kayak mikir-mikir terus ketemunya Utopia. Nah, itu jadi filosofinya tuh aplikasi yang akan dibangun itu punya visi yang mengacu ideal tentang dunia berkelanjutan dan bebas sampah. Dan itu desainnya tuh kayak gitu. Kenapa? Karena itu kayak niatnya sih air terus kayak kayak dari atas turun ke bawah ke tanah terus tuh ada pohonnya itu mulai kecil terus jadi ternutrisi sama air itu terus jadi berkembang berkembang gitu sih. Sebenarnya kayak kayak ngawur aja tadi. Itu terus siang tadi ada Jati yang ngasih itu juga logo dan bebas kalian mau pilih yang mana yang dibuat cepetan gitu. Maksudnya kayak mau buat cepetan ditaruh ke aplikasi. Aku suka Utopia dari filosofinya sih. Bagus-bagus filosofinya. Yang lain gimana? Kalau yang mentor UI UX pilih yang Utopia juga sih. Tapi sebenarnya uh, ada dari doiku bilang kalau punya kayak Unilever. Tapi ya emang bener sih. Tapi ya bagus aja gitu kalau gitu. Gimana dong? Iya, cocok juga kalau ditaruh di kaos-kaos itu kan ya kayak orang Octopus itu kan bagus. Ya makanya kayak namanya kayak cari yang unik gitu loh. Mm-mm. Itu itu kalau itu dari aku mau aku buat animasi sih kayak kayak muncul satu-satu gitu loh. Nanti kalau di pikiran aku ya itu yang buat pembuka aplikasi tuh U-nya doang. Jadi U-nya itu di kayak di itu dibuat apa namanya? Animasi ya. Kayak animasi gitu. Niatku tadinya gitu. Tapi bebas sih dari kalian. Itu doang sih yang mau disampaikan di Zoom. Karena kan meskipun cuma logo, tapi kan juga harus diituin, dibahas bareng-bareng gitu. Terus kayak mau tadi kata Audi mau pakai jargon, itu juga bisa, itu jargonnya apa. Nah, nah iya aku mau iniin Jati, mau nanggepin Jati. Jadi eh, dari mentor tuh ya, Jati Kak Dwiki bilang kayak
itu tuh ya gimana ya? Udah di Canva gitu loh, udah banyak gitu loh. Dan aku tadi udah sempat search di Google juga, itu emang yang keluar tuh hampir-hampir mirip gitu. Makanya itu dari teman-teman yang cewek-cewek ini yang pakai Canva itu juga gitu bilang kayak udah banyak di Canva gitu. Udah gitu aja sih guys. Buat PM nanti yang dikumpulin asesmennya udah clear kah? Data juga. Gimana sih? Sorry. Yang buat asesmen nanti, yang mau dikumpulin nanti udah clear. Buat user story, nanti tadi aku masih belum selesai karena bingung sama desain, tapi habis kamu jelasin jadinya udah clear. Sama palingan nanti mau nge-backup yang job desk-nya Kak Anita gitu. Backup, wow. Ya udah semangat deh. Atau mau di ituin user story-nya, mau di review, ditampilin kah? Kalau data apa ya yang bisa di review? Kami kan outputnya pakai dashboard. Oh ya, boleh lah ya aku share ininya. Walaupun yang memang belum jadi kali sih. Boleh banget, boleh banget. Audi tutup Audi, share screenmu. Bentar ya jaringan. Oke, oke. Udah kelihatan belum guys? Belum, Nah, belum nampak. Oh, udah, gas. nah, nah, ini kan masih awal sih, belum bagus juga. Wih, Rencana kami di sini mau buat untuk emisi per dunia atau per Indonesia ya? Gitu lah ya. Maksudnya ada emisi apa aja mau dijadiin. Ini belum pas sekali sih. Tapi yang oh ini untuk yang masalah emisi-emisi ya, untuk gas-gas permasalahan gas. Nah, terus langsung aja ke kabupatennya ya. Kan kita mau langsung ke kotanya kan. mm-mm. Nah, setelah udah datanya udah kami cleaning juga, ternyata yang dari Indonesia itu yang paling tinggi itu Jawa Tengah kan. Nah, kita jadi ngambil di Jawa Tengah dan udah kami cek di Jawa Tengah, ternyata yang tinggi itu di Kota Semarang. Tapi ini datanya memang sedikit banget sih tahunnya, cuma dari 2019 sampai 2022. Terus ya udah nanti kami mau buat berdasarkan jenis sampahnya sih. Nah, makanya tadi kenapa aku tanya jenis sampahnya apa aja diangkut, karena dia mau mencari yang paling tinggi di Semarang tuh apa aja, kayak di sampah sisa makanan itu ternyata memang Semarang yang paling tinggi, terus kayak sampah plastik Semarang juga yang paling tinggi, kertas karton kalau nggak salah Semarang juga sih yang paling tinggi. Jadi kan karena ada mau diangkut tuh sisa makanan sama kayak sampah plastik anorganik gitu ya, sampah plastik anorganik gitu.
ya mau dijadikan di ini kan nggak sih ditukarkan itu untuk diubah-ubah gitu nggak sih? Diolah maksudnya sama yang diangkut Yang apa? Yang sampah apa? yang anorganik. Di kalau aku baca dari itu dari apa Google Drive dari yang analisis itu Audi tulisnya di itu sih paving block. Gimana Audi? Itu gimana maksudnya dijelaskan? Kertas karton butuh nggak untuk diangkut? Oh, suaramu Audi. Itu kalau itu tuh Suaramu paling aku tesen. aman-aman. Yuk, Hilang po, masih masih nggak? Udah belum? udah aman, Udah. udah. Ya, itu kayak kepikirannya tuh gitu diolahnya. Tapi enaknya gimana? Ternyata setelah aku cari yang di terus itu dia ini apa kebanyakan yang itu yang Suaramu hilang Audi. Jaringanku apa Audi ya yang itu, yang like. tarinya Di aku itu suara Audi mereka memang hilang-hilang tinggal sih. Oh iya berarti. Audi suaramu hilang-hilangan. Ya udah chat aja. Yang dari PM gimana? Ada yang bisa direview nggak? Sambil nunggu Audi. Kalau PM itu kan baru yang user story-nya. Terus itu penjelasan dari desain yang udah dibikin sama UI UX yang tadi udah dijelasin sama Elsa sama Audi. Kalau aku tampilin lagi, takutnya malah jadi double penjelasannya nggak apa-apa. Atau mau ditampilin aja? Nggak apa-apa sih kalau mau diituin. Nanti kamu tinggal bilang, "Oh, ini jadinya dirubah kayak gini gitu. Meskipun seadanya dulu yang kamu kerjain sekarang. Oke, oke, bentar ya. Ini share screen aku udah kelihatan.
Udah. Oke, jadi buat checkpoint 2 ini, job desk PM itu di user story sama di timeline sama roadmap. Nah, jadi tapi yang baru dikerjain tuh user story-nya. User story itu kan sebenarnya awalnya harusnya patokan buat desain ngerjainnya gimana. Tapi dari mentor aku juga nyaraninnya, nggak apa-apa tim desain yang bikin wireframe sama desainnya, terus dari kita PM nyesuain biar emang nggak terlalu banyak cekcok gimana-gimana. Di sini yang pertama itu loading. Jadi dijelasin kalau misalnya user itu dapat melihat tampilan loading sebelum masuk ke halaman login ke aplikasi. Terus di sini ada requirement-nya, detailnya yang aku lihat dari desainnya itu ada logonya. Terus nanti pastikan ada nama aplikasinya sama terdapat persentase loading. Ini tadi baru kepikiran sama aku aja. Terus boleh juga yang kata si Audi tadi, yang mau kayak ada slogan gitu, itu nanti boleh. Nanti aku masukin juga di requirement-nya. Terus ini wireframe, nanti desain wireframe yang udah dibikin sama tim UI UX. Terus itu loginnya di sini sebagai user memerlukan halaman login yang jelas, terstruktur, dan sederhana. Di sini juga ada detail-detailnya, udah disesuaikan sama desain. Terus daftar. Oh iya, buat halaman login ini aku juga baru ngeh. Kalau nggak salah kan login itu kan kita udah daftar. Tapi tadi di desainnya kita masukin kata sandinya tuh 2 kali ya. Jadi nomor HP, terus kata sandi, ulang kata sandi, sama kayak di daftar. Kalau misalnya jadi sekali aja gimana? Jadi yang buat login karena udah daftar sebelumnya tuh cuma nomor HP sama kata sandi sekali. Pas daftar, baru kata sandinya 2 kali. Kalau gitu gimana dari yang lain? Iya sih, emang tadi 2 ya? Iya, pas aku lihat desainnya itu 2. Oke, oke. Nanti diralat deh sama Audi sama aku, sama Jadi juga. Oh, udah Oke, dihapus sama Audi. Oke, oke. oke. Gitu. Thank you. Terus buat halaman daftar, ini juga nyesuaiin sama yang desain dan overall juga aman. Sama apa lagi ya? Nah, halaman yang beranda atau yang home, kalau buat yang sebagai user saya dapat melihat nama pengguna di halaman beranda itu aku nyesuaiin sama desain. Nah, tapi aku tuh masih bingung tadi lupa nanya juga di bagian artikel sama yang informasi karbon itu tadi tuh artikelnya kan artikel terkait pengolahan sampah. Ya nggak? Sama kalau yang karbonnya itu gimana? Gimana, gimana? Kan kalau artikelnya itu setangkep aku artikelnya berkaitan sama pengolahan sampah ya. Ya kan? Iya. Hmm. Oh, berarti benar. Kalau yang karbon itu yang di bawah artikel itu informasi apa aja? Nah, itu Audi yang bisa jelasin. Aku cuman buat aja sih itu. Karena kata Audi ya kayak gini aja, Oh, oke. Kalau gitu kayak gitu aja. Ya deh. Aku belum tanya sih, cuman aku ngedesain doang. Audi. Suara aku putus-putus nggak? Oh, enggak. Udah jelas. Nanti kalau putus-putus langsung bilang ya. Oke. Jadi itu aku kepikiran itu dari ini sih, dari lihat si surplus itu. Nah dia tuh kan, tapi itu dia ini kok ada, mereka tuh sumber perhitungan konversi karbonnya berdasarkan ada linknya itu yang di www.epa.gov/energy/greenhouse gas equivalencies calculator. Jadi itu mereka kayak mereka perhitungannya tuh dari situ, dari link tersebut. Nah itu konversi karbon yang dihasilkan tuh eh itu menurut perhitungannya si yang link itu tadi.
Mungkin aku coba buka linknya dulu. Jadi itu ada karbon yang dicegah teremisikan, terus itu setara dengan emisi karbon dari jumlah listrik rumah yang digunakan untuk 1 tahun. Terus kayak berapa liter bahan bakar untuk memasak di rumah, terus setara dengan karbon yang diserap oleh jumlah bibit pohon yang ditanam selama berapa tahun, terus jumlah hektar hutan Indonesia yang dilestarikan juga. Jadi cuma kayak perhitungan konversi karbonnya sih. Aku coba. Oh, kayak yang kamu kirim di grup. Iya itu isinya yang di surplus sih itu, soalnya kemarin kayak ini kan kayak aku sama Elsa tuh bingung itu yang di bagian berandanya mau diisi apa ya. Mungkin terus nemu yang di kayak yang di surplus ini kayaknya mungkin bisa deh kayak informasi karbon-karbon gitu. Oke, udah clear. Thanks, Audi. Terus lanjut, ini tuh yang tadi ada tombol notifikasi itu. Terus yang jumlah poin, notifikasi yang tadi ya, notifikasi yang tadi dijelasin Elsa, kayak misalnya poinnya nambah ada notifikasinya, terus misalnya poinnya kadaluarsa ada notifikasinya, nanti aku masukin. Terus yang buat pick up itu, em, kalau dari aku kepikiran yang tadi disebutin Audi kan pick up kayak berdasar apa ya, dikelompokin dulu jenis sampahnya. Jadi kayak misalnya plastik, kertas. Nah, itu kayaknya bisa dimasukin di pick up sama yang tadi Gmaps sama pesan. Palingan nanti detailnya aku coba kirim ke chat aja. Terus em, sisanya sesuai sama desain. Dan belum aku bikin detailnya soalnya tadi masih bingung juga. Udah. Dari dia mau nambahin nggak? Dianya udah nggak ada. Udah guys, ada yang mau masuk dulu buat ke TM. Kalau dari aku udah sih tinggal ngikutin yang udah ada desainnya itu sih sebenarnya. Oke, dari yang lain udah cukup. Kalau udah aku stop share screen ya. Nah, jadi yang kalau yang paving block itu Audi sekarang udah bisa ya suaranya ya. Yang paving block Audi. Nah itu ini sih aku lebih ke inspirasinya tuh dari yang Museum Anthropocene itu sama yang apa itu yang TPA Banyumas. Itu kayak jenis-jenis pengolahannya gitu mungkin bisa kita jadiin referensi. Tapi aku manut kalian sih enaknya gimana.
Gimana ini? Udahkah? Berarti ini aja ini kan kita tetap sistemnya kayak Octopus gitu. Itu nanti apa yang ngolah-ngolah itu lah. Waduh. Kayaknya kayak Octopus aja deh. Sebenarnya kan dari riset yang udah ada itu kan kita cari aplikasi kompetitor yang terbaik. Nah, itu nanti bisa jadi patokan, nanti tinggal kita ngembangin gitu sih. Kalau menurut aku ya, kalau yang mudahnya kayak gitu. Kan yang terbagus Octopus. Jadi ya kita eh, paling nggak pegangannya ya Octopus gitu loh. Oh ya, kan aku juga ada baca punya ini kalian ya. Perbandingan kalau ke Octopus, dia nggak ada yang untuk owner organik kan. Berarti di kita itu ada yang organik dan anorganik kan pembaruannya gitu kan. Benar banget. Jadi kayak gitu itu kan emang kita tuh buat aplikasi harus beda dari yang kompetitor. Paling nggak ada nilai plusnya kan. Nah, kita kan ada nilai plusnya itu. Jadi ya maka dari itu apa aplikasi kita itu bisa bisa ACC bisa kita kembangin gitu loh. Udah gitu sih. Ada yang bingung lagi nggak yang lain? Atau cukup pas banget adzan maghrib sih di sini. Ya kalau mau gitu bisa juga sih. Lebih maksud kamu lebih biar lebih spesifik gitu kan? Ya, betul. Ya ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Pas banget udah maghrib. Oke, thanks guys. Makasih buat kerjasamanya. Tetap semangat. Kalau ada apa-apa, tetap di up di grup, dibicara bareng-bareng. Jangan lupa nanti asesmennya.